Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian, santri putra dan putri kelas 12 yang berbahagia. Jumpa lagi kali ini untuk materi matematika wajib kelas 12. Namun kali ini saya akan memberikan review materi yang sudah pernah saya berikan, yaitu bab dimensi 3 dan statistika bagian pertama. Kenapa review ini perlu saya berikan? Karena kalian minggu depan akan mengikuti PTS, dan pembahasan soal kali ini yang saya berikan itu adalah bisa dikatakan kisi-kisi untuk soal PTS besok. Maka tolong ikuti dengan baik seluruh review materi yang saya berikan kali ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Namun sebelum kita mulai untuk membuka slide berikutnya, ada baiknya kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pendiri pesantren Al-Hamidiyah, Al-Maghfur Ki Haji Ahmad Syaifu. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya dan juga ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa likulli niyatin sholihah wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, terhindar dari segala bentuk penyakit, dan juga selalu diberi konsentrasi penuh untuk menerima semua pembelajaran dari Ustadz dan Ustazah MA Al-Hamidiyah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Review soal yang pertama, ini diberikan sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Kalian ditanyakan jarak titik B ke garis CH, ya, titik B ke garis CH. Nah, kita bahas bersama-sama. Kubusnya saya gambarkan di sini, dan dari B saya tarik garis ke H, dari C juga ditarik garis ke H. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang saya ambil, segitiga BCH ini adalah segitiga yang siku-siku di C, di mana panjang CH itu sama dengan panjang diagonal sisi, dan panjang dari B ke H itu merupakan diagonal ruang, ya, diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, karena titik B ke garis CH yang tegak lurus adalah dari B menuju ke C, ya, dari B menuju ke C, maka jarak dari B ke garis CH sama dengan panjang ruas garis BC atau sama dengan panjang rusuk. Masih ingat ya bahwa jarak itu harus selalu tegak lurus. Nah, jadi antara BC dan CH itu tegak lurus, maka jarak B ke garis CH sama dengan panjang ruas garis BC, yaitu 8 cm. Jawabannya adalah D. Oke, untuk soal yang kedua, masih diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk, kali ini adalah 6 cm. Ditanyakan jarak antara titik B ke garis EG, ya, B ke garis EG. Oke, langsung kita bahas, ya. Kita gambar dulu kubus ABCD EFGH. Titik B ada di bagian alas, kemudian EG kita tarik garis, dan dari B hubungkan saja ke E, dan dari B juga dibuat garis ke G. Maka akan terdapat sebuah segitiga BEG. Karena panjang BE
panjang EG dan panjang BG adalah merupakan diagonal sisi dengan panjang adalah A akar 2, maka panjang BE, panjang EG, dan panjang BG sama semua, atau dikatakan segitiga sama sisi, panjangnya 6 akar 2 ya. Kemudian panjang BO dapat ditentukan dengan teorema Pitagoras ya. O itu di mana? O adalah tengah-tengah dari EG, dan garis BO itu adalah, saya gambarkan garis putus-putus, itu menunjukkan jarak dari B ke garis EG, harus tegak lurus ya. Karena segitiga sama sisi, maka tegak lurusnya maka akan pas di tengah-tengah EG atau di titik O. Nah, kamu bisa lihat segitiga yang sebelah kiri BEO atau segitiga sebelah kanannya BGO, sama saja. Dimana panjang BO-nya itu adalah, kalau kita ambil yang bagian kanan, BO sama dengan akar dari BG kuadrat dikurangi OG kuadrat ya. 6 akar 2 dikuadratkan itu 72, dan 3 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 18. 72 dikurangi 18 sama dengan 54. Akar dari 54 sama dengan 3 akar 6. Nah, itulah jarak yang dimaksud. Jarak B ke garis EG adalah 3 akar 6. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada sebuah kubus lagi, kubus ABCDEFGH. Panjang rusuk kubus ini sama dengan soal yang awal tadi, yaitu 8 cm. Namun sekarang ini ada titik M. Titik M itu terletak pada titik tengah EH ya, itu dan jarak M ke garis AG sama dengan, nah, pertanyaannya itu ya, ditanyakan jarak titik M ke garis AG. Nah, kita gambar kubusnya dan titik M-nya pada pertengahan EH, ada titik M. Ditanyakan jarak titik M ke garis AG. Nah, AG itu adalah diagonal ruang, maka jaraknya bisa kalian lihat, garis yang menghubungkan titik M dan titik O itu adalah jarak antara M ke garis AG. Nah, saya buat garis bantu yaitu MG, dan terlihat di situ ada segitiga MOG ya, segitiga MOG. Nah, kita cari dulu nih panjang MG-nya berapa. Panjang MG ini kamu bisa ambil segitiga yang MHG, di mana MG-nya sama dengan HG kuadrat, 8 kuadrat tambah dengan MH kuadrat. MH itu setengah dari EH, yaitu 4. 8 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 80 atau 4 akar 5. Barulah kita bisa mencari panjang MO ya. MO ini sisi siku-siku dari segitiga MOG, dan MG-nya adalah sisi miringnya. Maka MO atau jarak M ke garis AG adalah MG kuadrat dikurangi OG kuadrat, sama dengan 4 akar 5 kuadrat dikurangi 4 akar 3 kuadrat, jadi sama dengan akar 32 atau 4 akar 2. Itulah jarak M ke garis AG, yaitu sebesar 4 akar 2. Jawabannya adalah D. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ada kubus lagi ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Titik P dan Q masing-masing terletak di tengah-tengah rusuk AB ya, AB dan AF. Jadi P-nya pada AB di tengah-tengah, Q-nya pada AF di tengah-tengahnya juga. Ditanyakan jarak titik C ke bidang DPQH. Nah, DPQH ini harus seksama nih lihatnya nih. Kalau enggak nanti tidak akan terlihat jelas ya. Diilustrasikan di gambar yang saya berikan di sini. Kita jawab bersama-sama. Tadi panjang rusuk kubusnya adalah 10 cm. P-nya di tengah-tengah AB, maka panjang AP sama dengan panjang PB yaitu 5 cm. Kemudian kita cari dulu berapa sih panjang dari C menuju ke R. Kenapa kita nyari panjang C menuju ke R? Oh ya, sebelumnya kita cari dulu ya panjang dari P menuju D.
Kamu lihat segitiga APD, PD-nya adalah AP kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Itu akar 10 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan akar 125 atau 5 akar 5. Kemudian perhatikan segitiga PCD. Segitiga PCD. Nah, segitiga PCD itu dari P-nya tarik ke garis P tarik ke titik C, kemudian dari garis PC tadi kita bisa membentuk sebuah segitiga yaitu PCD dengan menggunakan prinsip kesamaan luas segitiga ya, segitiga CDP ya, CDP atau PCD sama aja, diperoleh bahwa ini kamu pakai luas segitiga ya, luas segitiga. Nah, segitiga ini kalau alasnya kamu ambil DP maka tingginya adalah CR. Kalau alasnya kamu ambil CD maka tingginya adalah PS. Ya, tingginya adalah PS. Maka setengah alas seli tinggi itu sama dengan juga setengah alas seli tinggi, atau setengah CD kali PS sama dengan setengah PD kali CR. Setengahnya dicoret, CD-nya panjangnya adalah 10, kemudian panjang PKS-nya ya, panjang PKS-nya juga sama dengan 10. Jadi panjang PD-nya adalah 5 akar 5 dan panjang CR-nya kamu bisa cari nanti. Panjang CR-nya kita cari tadi 10 kali 10 sama dengan 100. 100 dibagi 5 akar 5 atau 20 dibagi akar 5. Ketika kita kali aja ya, kalau penyebutnya ada akar itu dikalikan dengan akar yang sama. Jadi 20 per akar 5 kali akar 5 per akar 5 atau 20 per 5 kali akar 5. 20 bagi 5 sama dengan 4, maka panjang CR-nya kita dapatkan sama dengan 4 akar 5. Itulah jarak dari titik C ke bidang DPQH sepanjang 4 akar 5 cm. Jawabannya adalah B. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ada kubus lagi ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Titik P dan Q masing-masing terletak di tengah-tengah rusuk AB ya, AB dan AF. Jadi P-nya pada AB di tengah-tengah, Q-nya pada AF di tengah-tengahnya juga. Ditanyakan jarak titik C ke bidang DPQH. Nah, DPQH ini harus seksama nih lihatnya nih. Kalau enggak nanti tidak akan terlihat jelas ya. Diilustrasikan di gambar yang saya berikan di sini. Kita jawab bersama-sama. Tadi panjang rusuk kubusnya adalah 10 cm. P-nya di tengah-tengah AB, maka panjang AP sama dengan panjang PB yaitu 5 cm. Kemudian kita cari dulu berapa sih panjang dari C menuju ke R. Kenapa kita nyari panjang C menuju ke R? Oh ya, sebelumnya kita cari dulu ya panjang dari P menuju D. Kamu lihat segitiga APD, PD-nya adalah AP kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Jadi akar 10 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan akar 125 atau 5 akar 5. Kemudian perhatikan segitiga PCD. Segitiga PCD. Nah, segitiga PCD itu dari P-nya tarik ke garis P tarik ke titik C, kemudian dari garis PC tadi kita bisa membentuk sebuah segitiga yaitu PCD dengan menggunakan prinsip kesamaan luas segitiga ya, segitiga CDP ya, CDP atau PCD sama aja, diperoleh bahwa ini kamu pakai luas segitiga ya, luas segitiga. Nah, segitiga ini kalau alasnya kamu ambil DP maka tingginya adalah CR. Kalau alasnya kamu ambil CD maka tingginya adalah PS ya, tingginya adalah PS. Maka setengah alas seli tinggi itu sama dengan juga setengah alas seli tinggi, atau setengah CD kali PS sama dengan setengah PD kali CR. Setengahnya dicoret, CD-nya panjangnya adalah 10, kemudian panjang PKS-nya ya, panjang PKS-nya juga sama dengan 10.
Jadi panjang PD-nya adalah 5 akar 5 dan panjang CR-nya kamu bisa cari nanti. Panjang CR-nya kita cari tadi 10 kali 10 sama dengan 100. 100 dibagi 5 akar 5 atau 20 dibagi akar 5. Ketika kita kali aja ya, kalau penyebutnya ada akar tuh dikalikan dengan akar yang sama. Jadi 20 per akar 5 kali akar 5 per akar 5, atau 20 per 5 kali akar 5. 20 bagi 5 sama dengan 4, maka panjang CR-nya kita dapatkan sama dengan 4 akar 5. Itulah jarak dari titik C ke bidang DPQH sepanjang 4 akar 5 cm. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 5 atau slide yang ke-6 ya. Ada kubus lagi ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Ditanyakan panjang proyeksi DE pada BDHF. Apa sih proyeksi itu? Ya, proyeksi itu adalah garis bayangan ya. Jadi kita langsung perhatikan pada pembahasannya. Ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Garis DE ini adalah merupakan garis diagonal sisi dari bidang ADHE. Nah, DE itu akan dicerminkan atau akan diproyeksikan ke bidang BDHF. BDHF adalah bidang diagonal ruang. Maka kamu tinggal tarik saja dari E itu menuju ke G, nanti akan memotong garis HF di tengah-tengah atau di titik O. Maka itulah jarak yang ditanyakan. Nah, berarti kita bisa mendapatkan sebuah segitiga yaitu DHO. Ya, segitiga DHO. Kenapa bukan DHE? Karena E tadi sudah kita cerminkan ke garis atau ke bidang BDHF, yaitu menjadi DE menjadi DO. Maka titik E akan menjadi titik O. Segitiga yang kita ambil adalah segitiga DHO ya. DO-nya garis yang saya warnai merah itu. Nah, panjang dari HO adalah setengah dari diagonal sisi, setengah dari 8 akar 2 berarti 4 akar 2, dan panjang DH sama dengan 8 cm. Itu sama dengan panjang rusuk. Ya. Maka panjang OD-nya bisa kita ambil dengan menggunakan teorema Pythagoras bahwa OD sama dengan DH kuadrat ditambah HO kuadrat. Akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 4 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar dari 96 atau 4 akar 6. Dengan demikian panjang proyeksi garis DE pada bidang BDHF adalah 4 akar 6. Jawabannya adalah D. Oke, kita beralih ke soal nomor 6. Ini masih kita berkutat pada kubus karena kubus ini mempunyai sifat yang sangat masif, mudah sekali kita mencari soal dan hal-hal yang akan kita temukan. Kali ini kita akan mencoba menentukan nilai sudut, bisa sinus, kosinus, atau tangen, tergantung soal yang ditanyakan. Ya, kubus yang diberikan kali ini panjang rusuknya 4 cm. Nah, ditanyakan sudut antara garis AE dan bidang AFH. AE dan bidang AFH. Nah, kita lihat AE dan AFH itu akan membentuk sudut sebesar alfa. Ditanyakan sinus alfa sama dengan berapa. Perhatikan di pembahasan. Di sini AE itu adalah rusuk panjangnya 4 cm. Kemudian AFH saya berikan warna kuning ini. Kemudian kita refleksikan atau kita proyeksikan garis AE ke bidang AFH. Maka AE nanti akan mengenai bidang AFH tepat pada titik P. Jadi AE menjadi AP. Nah, begitu ya.
Kita bisa cari atau kita bisa lihat dulu di segitiga yang saya ilustrasikan. Kalian lihat segitiga AEP ya, panjang AE-nya 4. Nah, panjang EP itu setengah dari EG atau setengah dari diagonal sisi, yaitu 2 akar 2. Kemudian panjang AP-nya tentu saja kita harus cari, karena nanti sinus itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring ya. Jadi sinus alfa atau di titik A itu kami beratkan alfa itu adalah mata kalian melihat ke depan, maka sisi depannya adalah EP dan miringnya adalah AP. Miring itu yang terpanjang ya. Tadi DE-nya atau depannya adalah EP, tadi panjangnya adalah 2 akar 2, dan sisi miringnya AP udah kita cari, besarnya adalah akar 24 yaitu 2 akar 6. Maka sin alfa sama dengan 2 akar 2 dibagi dengan 2 akar 6. 2-nya coret. Akar 6 itu asalnya akar 2 kali akar 3, maka akar 2 juga kita coret. Atasnya hanya tinggal 1 dan bawahnya adalah akar 3. 1 per akar 3 atau biasa kita menulisnya adalah 1/3 akar 3. Jadi nilai sin dari alfa sama dengan 1/3 akar 3. Gampang banget. Soal berikutnya masih kita menentukan panjang atau menentukan besar sudut. Nah, gini anak-anakku ya. Jadi kalau menentukan sudut itu kubus atau bangun ruang yang diberikan tidak diketahui rusuknya pun kita bisa menentukan berapa besar sudut, karena besar sudut dari bangun ruang itu tidak dipengaruhi oleh panjang rusuk ya. Jadi sekarang sengaja saya tidak sebutkan berapa panjang rusuknya. Kamu bisa pilih angka sesuka hati kamu. Ya, kayaknya yang gampang-gampang aja ya, atau yang angka genap aja. Misalkan kamu ambil panjang rusuknya 4 boleh, 2 boleh, 10 boleh, bahkan 1000 pun boleh. Kalian bebas mengambil panjang rusuknya. Nah, ini tanyakan besar sudut antara garis BD dan garis DG. Garis BD dan garis DG itu BD sama DG sama-sama diagonal sisi ya. Kita lihat di pembahasannya, BD di bagian alas dan DG itu di bagian sisi sebelah belakang. Dan untuk menentukan sudut itu biasanya kita harus menemukan sebuah segitiga. Ternyata segitiga yang kita temukan adalah segitiga BDG. BDG, dari B ke D ke G kita buat sebuah segitiga, dan panjang rusuknya ternyata semuanya sama. Kalau segitiga yang rusuknya sama atau dikatakan segitiga sama sisi, maka sudah jelas bahwa masing-masing sudut pembentuk dari segitiga sama sisi itu besarnya sama, yaitu 60 derajat ya. Jadi sudut B sama dengan sudut D sama dengan sudut G sebesar 60 derajat. Kenapa? Karena segitiga sama sisi itu ketiga sudutnya sama besar dan jumlah ketiga sudutnya sama dengan 180 derajat. Nah, maka besar salah satu sudutnya adalah 180 derajat dibagi 3, yaitu 60 derajat. Gampang banget. Kita teruskan ke soal berikutnya. Di sini kubus lagi, cuma namanya saya ganti ya, PQRS TUVW, sama aja ya, apalah arti sebuah nama. Nah, begitulah kata Ebit GAD. Bila panjang rusuknya 8 cm, maka ditanyakan nilai tangan sudut antara garis TR dengan garis PS ya, TR dengan PS. Ini jelasnya ya, kita gambar dulu kubus PQRS TUVW nya. PQRS bagian alas, TUVW bagian atas. Jangan kebalik ya, jangan ditukar-tukar. Jadi 4 huruf yang depan tuh adanya di bagian alas, yang 4 huruf di belakang itu adanya di bagian atas. Nah, tangan sudut antara TR dan garis PS. TR-nya itu adalah diagonal ruang ya. TR diagonal ruang, kemudian PS. PS itu ada di bagian bawah ya, PS-nya ada di bagian bawah. Bisa nggak digambar itu? Nah, gitu ya. Jadi
sudut antara TR dan PS itu sama dengan sudut antara TR dan QR. Kenapa ya? Karena dua garis ini saling bersilangan. Kalau misalkan kita cari dua garis yang saling bersilangan itu sudutnya nggak bakal ketemu. Kita harus mencerminkan dulu PS ini, kita cerminkan ke tempat di mana salah satu titik dari TR itu berada. Boleh dicerminkan ke bagian alas, maka PS menjadi QR. Boleh juga dicerminkan ke atas, maka PS akan menjadi TW. Nah, lebih mudahnya kalau kita buat PS ini kita cerminkan ke bawah, maka PS akan berimpit dengan garis QR. Ya, perhatikan bahwa segitiga TQR yang berwarna hijau itu merupakan segitiga siku-siku di Q. Ya, TQR siku-siku di Q. Nah, mana sudut antara garis TR dan garis PS tadi? Karena PS sudah berubah menjadi QR, ini bisa diketahui bahwa panjang QR merupakan diagonal bidang kubus. Diagonal ruang dari kubus itu adalah A akar 3 atau 8 akar 3 karena panjang rusuknya tadi 8. Sehingga panjang QT, panjang Q ke T itu diagonal sisi sebesar 8 akar 2. Sedangkan QR-nya panjangnya adalah 8 ya. QR itu sama dengan PS sama dengan PQ. Itu sama dengan rusuk dari kubus. Maka sudut antara TR dengan QR, kamu bisa lihat di bagian mana sudut antara TR dengan QR itu. Nah, saya menyebutkan TR dengan QR, R-nya disebutkan 2 kali. Oh, berarti sudutnya adalah pada titik R, pada titik yang disebut 2 kali. Maka nanti di bagian R itu kamu boleh berikan sudut alfa, beta, gamma boleh. Atau kamu tandain aja dengan garis lengkung ya. Dan tangan itu adalah sisi apa bagi apa? Sisi depan dibagi sisi samping, atau QT dibagi dengan QR. Berarti 8 akar 2 dibagi 8, yaitu panjangnya adalah akar 2. Maka nilai tangan sudut antara TR dengan PS itu sebesar akar 2. Gampang banget. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Soal nomor 9, ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Ditanyakan nilai kosinus sudut antara bidang AFH dengan bidang ABCD. Ya, ingat ya, kalau cos itu sisi apa bagi apa? Ya, sisi samping dibagi dengan sisi miring. Jadi nanti intinya kalian harus mencari sisi sampingnya berapa, sisi miringnya berapa dari bidang yang nanti kita dapatkan dari soal yang ditanyakan pada slide kali ini. Nah, lihat di pembahasan di sini segitiga AFH saya gambarkan dalam warna apa tuh, orange ya, atau kuning ya. Ya punya itu dah kuning kunyit dah gitu ya. Kemudian bidang ABCD itu bidang alas. Nah, perhatikan clue-nya gini. AFH dan ABCD sama-sama ada unsur huruf A. Berarti A nanti adalah salah satu titik yang terpenting dalam menentukan nilai kosinus sudut. Ingat ya, AFH dan ABCD ada titik persekutuan yaitu titik A, maka nanti titik A itu titik terpenting dari sudut yang akan kita amati nanti. Nah, berarti dari A nanti kamu tarik saja garis ke garis HF, di situ ada garis AP, dan dari A nanti kamu tarik saja ke C menjadi AC, dan P itu kamu refleksikan ke bawah. Jadi P nanti akan memotong garis AC tepat di titik Q, sehingga ilustrasi sebelah kanan itu saya gambarkan ada sebuah segitiga APQ ya, segitiga APQ siku-siku di Q. Karena tadi saya katakan A adalah merupakan titik persekutuan, maka sudut yang ditanyakan pun letaknya ada di titik A. Ya, letaknya ada di titik A. Kosinus adalah sisi samping bagi sisi miring. Sisi samping adalah 6 akar 2. Sisi miringnya udah dicari di
penjabaran itu yaitu sebesar 6 akar 6, maka kosinus alfanya sama dengan AQ dibagi dengan AP. 6 akar 2 bagi 6 akar 3 itu hasilnya adalah 1/4 akar 3 atau 1/3 akar 3. Itulah kosinus sudut yang dimaksud antara bidang AFH dan bidang ABCD. Ya, sebesar 1/3 akar 3. Gampang banget. Ya, masih pada bangun ruang yang di sini kita bicara mengenai menentukan besar sudut ataupun menentukan nilai dari sudut ya. Untuk soal yang ke-10 kali ini ada kubus lagi ABCD EFGH panjang rusuk 4 cm. Ditanyakan tangan sudut antara garis BF dan bidang BEG. Jadi ini sudut antara garis dengan bidang ya. BF ini garis yang terletak pada sisi bagian depan, kemudian BEG itu adalah segitiga sama sisi yang terbentuk dari diagonal sisi ya. Lihatlah di ilustrasi gambar yang saya berikan di sini. Segitiga BEG saya gambarkan dengan warna hijau, dan di situ kalau dari titik F kita ambil garis tegak lurus EG, akan kita dapatkan titik P, sehingga segitiga yang akan kita hitung adalah segitiga BFP ya, segitiga BFP, siku-siku di F. Panjang dari B ke F adalah 4, kemudian panjang dari F ke P ini adalah setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya kan 4 akar 2 kan, karena A akar 2, maka PF-nya adalah 2 akar 2. Kalau mencari tangen, mudah saja. Sudutnya tadi, oh ya, karena garis BF dan bidang BEG, maka titik B adalah titik terpenting yang nanti tempat sudut berada. Berarti kita mengarahkan pandangan kita ke sudut B, dan tangan adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depan adalah 2 akar 2 dan sampingnya adalah 4, maka tangan dari bidang BF dan bidang BG, antara garis BF dengan bidang BG itu sama aja tangan sudut antara garis BF dan garis BP, atau sisi depannya adalah 2 akar 2 dibagi 4 sama dengan setengah akar 2. Itulah nilai tangan sudut antara garis BF dan bidang BG sebesar setengah akar 2. Gampang banget. Oke, sekarang kita beralih ke materi berikutnya. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai dimensi 3, mereviewnya. Sekarang masuk ke materi statistik atau statistika ya. Statistika yang saya sudah berikan pada pertemuan sebelumnya. Ini nanti akan saya bagi 2 pertemuan. Yang pertemuan pertama itu nanti kita pakai untuk soal PTS, dengan pertemuan berikutnya atau yang kedua nanti untuk statistika itu masuk ke materi setelah PTS ya. Kemarin saya sudah ajarkan mengenai cara membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok dan unsur apa saja yang perlu dicari terlebih dahulu. Nah, ini saya berikan soal, ada data sebanyak 40 data kalau nggak salah nih ya. Ada 40 data, dan data terbesarnya adalah 80, data terkecilnya 40. Dari data ini kamu diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Tentunya kita harus mencari dulu berapa nilai jangkauannya. Jangkauan adalah data maksimum dikurangi dengan data minimum. Berarti 80 kurangi 40 sama dengan 40. Banyaknya kelas K ya, itu kita pakai aturan Stargis. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. N itu banyaknya data ya, jadi lognya kita cari dulu, log 40, hasilnya dikalikan dengan 3,3 dan ditambah dengan 1, dan hasil akhirnya adalah 6,28. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan bahwa berapapun koma di belakang, berapapun angka di belakang koma itu harus kita bulatkan ke atas. Jadi 6,28 harus dibulatkan menjadi 7. Panjang kelas atau lebar interval
nanti kita cari dengan rumus jangkauan dibagi dengan K. Jangkauan datanya tadi 40 dibagi K-nya adalah 7. 40 bagi 7 sama dengan 5,71. Ini pun juga dibulatkan ke atas ya. Jadi 5,71 dibulatkan menjadi 6. Nah, ujung bawah kelas pertama atau interval pertama usahakan mencapai atau kamu mulai dari data yang terkecil, yaitu 40. Maka intervalnya tadi kita bisa mulai dari 40, kita hitung sampai dengan 6 hitungan karena panjang kelasnya 6 tadi, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ya. Jadi dari 40 sampai dengan 45 itu ada 6. Bukan 40 tambah 6 bukan, tapi 40 sampai dengan hitungan ke-6. Jadi 40, 41, 42, 43, 44, 45. Kemudian kelas kedua kita mulai tentunya dari 46 ya. Dihitung sampai 6 langkah, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan seterusnya. Dan kelas yang paling bawah atau interval yang paling bawah adalah dari 76 sampai dengan 81. Ini perlu kamu perhatikan bahwa semua nilai pada data itu harus tercakup ke dalam interval ini. Jadi jangan sampai nanti batas bawah dari intervalnya adalah 81, ternyata di data yang diberikan ada angka 82 atau 85. Tentunya itu tidak akan masuk ke dalam hitungan tabel. Maka intervalnya perlu diganti. Nah, kalau kita perhatikan di sini ternyata data tertingginya 80. Interval yang kita buat, interval yang paling bawah atau yang interval terbesar ini adalah 76 sampai dengan 81. Jadi semua data sudah bisa masuk. Terendah masuk, tertinggi masuk. Dan kalian bisa hitung frekuensinya masing-masing dari 40 sampai 45 itu ada 9, 46 sampai 51 ada 6 dan seterusnya. Dan jumlah frekuensi harus sama dengan data yang diberikan, yaitu sebesar 40. Gampang banget kan ya? Oke, itu contoh soal untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, dan masih gampang banget. Baik, anak-anakku sekalian, saya rasa itu tadi adalah review soal yang sudah saya berikan dan juga pembahasannya seperti apa. Dan untuk memperjelas kalian dalam memahami materi yang saya berikan, itu kalian harus banyak latihan. Dan ini saya berikan latihan dari slide yang ke-13. Ada 3 soal, ini mengenai jarak dari titik ke garis dan jarak dari titik ke bidang. Yaitu di slide ke-13 itu nanti kamu kerjakan 3 nomor dulu mengenai jarak. Ini jarak yang pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, untuk slide yang ke-14 ini sudah masuk ke jarak, masih ada jarak titik ke garis ya, dan sudah ada juga jarak dari garis ke garis. Ini ada 3 soal di slide ke-14. Ini juga kalian coba. Ini caranya sama dengan yang tadi saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Oke, untuk slide yang ke-15 ini ada 2 soal yang saya berikan, dan soal ini mengenai sudut. Ya, mengenai sudut, karena tadi juga sudah ada contoh pembahasan mengenai bagaimana cara kita menentukan nilai sudut. Dan ini nanti dipadukan tentu saja dengan rumus aturan-aturan pada trigonometri, ada juga aturan kosinus, ada juga bagaimana cara menentukan nilai sin, cos, dan tan ya. Ini juga masih gampang banget. Nah, untuk slide yang ke-16 ini kalian mencoba membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok dengan aturan Stargate. Dan ini kalau bisa kalian coba buat sekalian histogram ya. Kalian buat histogramnya karena ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Jadi dari 40 data ini nanti kamu cari dulu unsur-unsurnya seperti aturan Stargate yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian kamu buat tabel distribusi frekuensinya
dan coba kamu buat histogramnya ya. Siapa tahu nanti kamu bisa, walaupun ini belum saya berikan contohnya, tapi saya rasa kalian bisa mempelajari di buku paket. Dan langkah-langkahnya nanti kalian ikutin, insya Allah itu akan gampang banget. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian tadi pertemuan kali ini untuk mereview materi sebelum kita PTS. Ya, tentu saja pemahaman kalian akan bermacam-macam. Ada yang merasa mudah, ada yang merasa susah, ada yang merasa biasa-biasa saja. Dan itu semua tergantung dari pemahaman kita masing-masing. Dengan adanya kamu BDR ini, kamu justru malah punya banyak waktu untuk mengulang, banyak waktu untuk memperbaiki yang misalkan kamu kurang paham tadi. Dengan satu slogan manjada wajada, kesungguhan akan membuahkan hasil. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang bagus dari pembelajaran ini atau prestasi yang baik dari belajar itu, tentunya kalian akan harus bersungguh-sungguh, percaya diri, mengerjakan dengan penuh kejujuran, keikhlasan. Insya Allah ilmu kalian akan manfaat, ilmu kalian akan berkah dunia akhirat. Dan pertemuan kali ini saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.